Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat fillah yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat umur sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum puasa di bulan Ramadan. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagi keluarganya, sahabatnya, umatnya yang tetap istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat fillah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan hari ini, kultum yang akan dibahas terkait dengan sedekah ataupun sedekah. Sedekah atau sedekah itu diambil dari bahasa Arab dari kata dasar sidik yang artinya kebenaran. Orang-orang yang memiliki sifat ataupun perbuatan sidik berarti mereka meyakini kebenaran daripada ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, bisa dalam bentuk harta benda, ya, ataupun bentuk yang lainnya, misalkan perbuatan ataupun perkataan yang baik kepada saudara kita, itu bernilai sedekah. Contoh kecil misalkan ketika kita misalkan senyum kepada saudara kita, maka itu menjadi nilai sedekah. Gitu. Nah, sekarang apa perbedaan antara sedekah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti misalkan ibadah sholat, puasa, ataupun haji. Pada ibadah tersebut sudah ditentukan nilai dan waktu yang ditetapkan. Nah, contoh misalkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat, ya, maka wajib kita harus berwudu terlebih dahulu. Bisa dengan air atau bertayamum dengan menggunakan debu jika tidak ada air. Nah, dalam pelaksanaannya, sholat pun ada ketentuannya, ada rukun-rukunnya yang wajib kita harus ikuti, kita laksanakan. Kalau tidak, maka tidak sah sholat kita. Nah, pun sama dengan misalkan zakat, ya, zakat fitrah ataupun zakat mal, ya, itu pun ada nilai ada nilai yang harus kita penuhi, ya, serta waktu yang sudah ditetapkan. Untuk zakat fitrah, ya, itu senilai 2,5 kilogram beras ataupun 3,5 liter beras, ya, dan ditunaikan di awal Ramadan hingga sebelum khotib naik mimbar. Nah, itu adalah ketentuan untuk melaksanakan zakat fitrah. Nah, setelah melewati khotib naik mimbar, maka itu tidak terhitung lagi menjadi sebuah zakat fitrah, tapi sudah menjadi sebuah sedekah. Gitu. Nah, gitu. Nah, sementara untuk sedekah ini tidak ada batasan waktu maupun batasan nominal. Berapapun nilainya,
kapanpun dan dimanapun kita bisa melaksanakan sedekah. Ya, maka di sini untuk sedekah atau sedekah itu lebih pada dimensi sosial. Kenapa? Karena membentuk pribadinya berjiwa sosial atau hablum minanas. Ya, sementara untuk ibadah sholat, ya, kemudian saum itu lebih pada dimensi pribadi, ya, dimensi hablum minallah, hubungan dengan Allah. Nah, yang lebih diutamakan. Oke, kemudian ya, apa perbedaan antara sedekah dengan infak? Nah, sering kita misalkan mendengar ada kita sering mendengar ada istilah sedekah dan infak dalam satu hal yang bersamaan atau berbarengan. Nah, ini. Jadi untuk infak itu adalah harta yang bentuknya adalah harta yang kita keluarkan. Sementara untuk sedekah itu lebih luas lagi. Ya, tidak hanya harta namun juga berupa bisa perbuatan, bisa ucapan, ya, yang baik, ya, yang membuat orang lain merasa nyaman. Nah, contoh kecil misalkan senyuman. Nah, itu contoh daripada sedekah gitu pada saudara kita. Nah, berikutnya adalah beberapa keutamaan ya daripada sedekah. Di antaranya adalah sedekah dapat memadamkan murka Allah, ya. Artinya Allah akan sangat senang ketika hambanya melaksanakan ibadah sedekah, ya. Kemudian sedekah pun dapat menolak bala, ya. Seperti dalam hadis, ya, as-shadaqatu tarudul bala. Sedekah dapat menolak bala, ya. Kemudian manfaat yang lainnya atau kelebihan yang lain adalah bisa menghilangkan sifat kikir, ya. Kemudian mempererat tali silaturahim di antara kita sama manusia, ya. Nah, itu contoh beberapa kelebihan daripada sedekah, ya. Kemudian di sini dalam satu hadis yang lain, ya, Nabi pernah bersabda bahwa setiap pagi hari itu turun 2 malaikat yang selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ganti rugi untuk orang yang berinfak, ya. Dan binasakanlah mereka yang tidak berinfak dan juga mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini adalah doa yang disampaikan malaikat setiap pagi hari. Beberapa hadis ya yang bisa disampaikan di sini adalah hadis dari riwayat Muslim, ya. Nabi bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, ya. Kemudian juga hadis riwayat At-Tirmizi, ya, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, ada sebuah kisah yang menarik, penuh hikmah di zaman Nabi. Ada seorang wanita tunasusila yang hidup bergelimang dosa, namun di akhir hidupnya memberikan segelas air kepada binatang yang hampir mati kehausan. Dan kemudian Allah membalas dengan ganjaran surga kepadanya. Yang kedua, pada zaman Nabi Musa, hidup seorang pasangan suami istri di mana sudah puluhan tahun hidup dalam kemiskinan. Dan kemudian mereka berdua inisiatif untuk melalui Nabi Musa mohon kepada Allah untuk bisa memberikan kekayaan kepada mereka. Dan Allah pun mengizinkan ya mereka untuk memiliki kekayaan, namun dibatasi hanya 1 tahun lamanya. Nah, sejak saat itu ketika mereka sudah mendapat kekayaan, mereka setiap hari itu melakukan sedekah ya kepada sesama manusia, memberikan makan, minum, dan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Mereka selalu bersedekah. Kenapa? Karena mereka merasa yakin bahwa ini tidak akan lama. Kekayaan mereka hanya bertahan 1 tahun lamanya. Tak lama sampai di situ, Nabi Musa pun kaget. Kenapa bisa sudah 1 tahun lamanya mereka tetap mendapatkan kekayaan, tidak hilang kekayaan dari mereka.
Nah, ternyata di situ Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku membuka satu pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut." Lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. "Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan daripada aku?" Ini merupakan contoh bahwa sedekah bisa mengubah takdir yang sudah ditentukan. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah ibroh pelajaran, ya Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa sedekah itu merupakan salah satu dimensi sosial yang penting di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya sedekah, maka meminimalkan daripada kesenjangan sosial. Yang punya kelebihan harta bisa membantu mereka yang kekurangan harta. Dan harapannya pemerataan ekonomi bisa berjalan dengan optimal di tengah-tengah masa masyarakat. Mari kita membiasakan untuk bersedekah dalam kehidupan kita. Kita lihat sekeliling kita. Kita bantu saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita yang membutuhkan pertolongan. Insya Allah dari situ akan ada jalan yang lebih baik dari semua masalah yang kita hadapi. Dan tentunya pahala yang besar sudah disediakan Allah pada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.